Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Alhamdulillah, jamaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Jalla wa Ala telah mewajibkan kesyukuran itu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, yang surat An-Nahl ini juga disebut dengan surat An-Ni'am, surat yang berisi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar kita ini, kalian ini hanya menyembah kepada Allah semata, maka seorang muslim yang mengaku mentauhidkan Allah Jalla wa'ala tetapi dia kurang bersyukur atau bahkan tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka ketahuilah hakikatnya kita ini tidak menyembah Allah semata. Dan Allah Jalla wa'ala mengancam kita dalam surat Al-Baqarah, fazkuruni askurkum wazkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang beriman, dan jangan subhanallah kita mengkufuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Waskuruli, bersyukurlah kepadaku, ya, dan jangan sekali-kali kita mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, untuk itu kita harus sadar dan paham bahwa nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling wajib untuk kita syukuri adalah nikmat al-Islam. Terkadang kita mensyukuri nikmat kesehatan, betul. Kita mensyukuri nikmat harta, betul. Wajib kita bersyukur kepada Allah pada nikmat-nikmat fisik, nikmat istri, nikmat anak, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat pekerjaan, nikmat bisnis usaha yang kita lakukan. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada itu semua, yang kalau kita diberikan oleh Allah seluruh nikmat kepada kita, tetapi Allah tidak berikan, Allah haramkan nikmat yang bernama al-Islam, maka tetap nanti di akhirat kita akan menjadi orang yang merugi. Seperti Abu Thalib, seperti Abu Lahab, mereka mendapatkan seluruh nikmat, mereka adalah orang yang kaya, bahkan banyak kebaikan Abu Thalib dan Abu Lahab, ya, mereka bahkan melihat Nabi kita, keponakannya,
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmat yang kita pun tidak pernah melihatnya. Kita tidak pernah melihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mendengar ilmu khabar bahwa Nabi kita demikian dan demikian dalam sirah nabawiyah. Abu Lahab mendapatkan nikmat itu, melihat nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abu Thalib. Tetapi jika dia, siapapun dia di dunia ini, yang tidak mendapatkan nikmat al-Islam pada hatinya, maka Allah haramkan surga untuknya dan Allah wajibkan neraka selama-lamanya. Itulah nikmat al-Islam, nikmat yang paling wajib, nikmat terbesar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, dan ini jamaah Jumat adalah ayat yang terakhir turun di muka bumi. Allah berfirman, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, lebih dari 14 abad yang lalu, pada hari ini telah kusempurnakan agama ini, agama Islam ini untuk kalian wahai umat Islam. Maka bapak-bapak jamaah Jumat, agama kita ini sudah sempurna. Subhanallah, tinggal kita laksanakan, tidak perlu kita tambah, tidak perlu kita kurangi, sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah cukup ini untuk selamat di dunia Islam ini, cukup pula untuk selamat nanti di akhirat. Cukup Islam ini untuk menjauhi segala azab Allah Subhanahu wa taala, menjadi perisai bagi api neraka jahanam yang sangat mengerikan itu. Dan kalau kita menjalaninya, istiqomah di atasnya, dan kita husnul khotimah di atas Islam ini, maka Allah akan meridhoi kita. Wa raditu lakumul Islam madinah, maka Allah akan meridhoi kehidupan kita, apapun latar belakang dan profesi yang kita jalani. Maka untuk khutbah Jumat yang indah ini, kami akan tambahkan sedikit faedah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan beberapa yang bisa menyebabkan Islam kita ini ternoda, bahkan terbatalkan. Ini kalau kita mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, materi ini disebut dengan nawaqid al-Islam, pembatal Islam. Jadi jangan jamaah Jumat menyangka bahwa yang namanya pembatal itu hanya pembatal wudhu, hanya pembatal sholat, hanya pembatal puasa. Kita pelajari dari sejak TK, SD, SMP, ada namanya pembatal wudhu, misalnya buang angin, misalnya buang air kecil dan besar. Tetapi ada yang lebih penting dari semua hal tersebut. Ternyata al-Islam sebagai agama ada pembatalnya. Banyak hari ini kaum muslimin yang KTP-nya tertulis beragama Islam, tetapi secara tidak sadar melakukan pembatal keislaman. Maka sayang bapak-bapak jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita masuk ke alam kubur, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa KTP tertulis agamanya Islam, tapi Allah tidak terima keislaman kita, alias Islam kita sudah terbatalkan. Sama seperti seseorang yang buang angin, ketika subhanallah dia hendak sholat, maka ketika dia sudah terbatalkan wudhunya, dia paksakan untuk sholat, walaupun sholatnya 1000 rakaat, Allah tidak terima sholatnya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan yang tidak bersuci lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan ini di khutbah Jumat yang ringkas ini kita sebutkan 2 atau 3 diantaranya karena waktu yang tidak memungkinkan. Yang pertama, karena ini perdana kami di Masjid Al-Iskandariyah ini, maka kami ingin mengingatkan bahwa tauhid ini, al-Islam ini adalah nikmat yang terbesar yang harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa pembatal terbesar
Ya, nomor satu yang wajib kita jaga bagi diri kita dan keluarga kita adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Apa, Bapak jamaah Jumat, hakikat kesyirikan? Kesyirikan itu hakikatnya adalah menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kesyirikan. Kita ulangi, menyetarakan, menyamakan selain Allah. Siapa saja selain Allah, menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, tidak boleh. Syirik. Ya, Nabi Muhammad sebesar apapun cinta kita kepada Nabi kita, tidak boleh disamakan dengan Allah. Allah adalah Allah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasulnya. Maka siapa saja yang menyamakan selain dari Allah kepada Allah, itulah kesyirikan. Terutama pada hak-hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kepada nabi kita, setiap para nabi, untuk berdakwah tauhid yang pertama. Ya, inilah yang pertama, ya, dakwah para nabi dan para rasul. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, kata Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus, ya, pada setiap umat, dari zaman dulu Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bapak-bapak, Allah mengutus bukan untuk memberantas perzinahan, bukan untuk memberantas, ya, narkoba. Itu iya, tapi bukan nomor satu. Dia nomor kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang pertama dakwah para nabi, para rasul, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberantas, ya enggak, adalah mendakwahkan tauhid dan menjelaskan apa saja yang membatalkan tauhid tersebut. Maka anibudullaha wajtanibut taghut, untuk berdakwah hanya kepada Allah dan menjauhi, ya, yang namanya taghut, tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Allah memerintahkan kepada siapa saja, ya, untuk mendakwai anaknya, istrinya, seperti Allah menyuruh Luqman mendakwai anaknya, ya bunayya, subhanallah, ya, ya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Janganlah menyekutukan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kesyirikan itu adalah dosa kezaliman yang paling besar, yang tidak akan diampuni bila kita wafat tanpa kita bertobat, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa Ala pun berfirman di dalam surat An-Nisa. Allah ulangi di dua tempat, di ayat ke-48 dan di ayat ke-116. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa apa saja yang bapak-bapak jamaah lakukan selain dari kesyirikan. Jadi bapak-bapak, para jamaah Jumat, ketahuilah betapa besar. Jadi syirik ini, Pak, syirik ini itu terbagi dua. Ada besar, akbar, ada yang kecil, asgor. Syirik kecil, yang kecil saja dari ucapan itu dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar, dari al-kabair. Misalnya kita ambil contoh zina, mabuk, makan riba. Itu bapak lakukan, makan riba sekaligus mabuk, sekaligus judi, sekaligus zina, sekaligus ada pada diri bapak. Itu lebih kecil dosanya, padahal sudah dosa besar. Lebih kecil dosanya daripada kita melakukan kesyirikan, padahal itu syirik asgor. Misalnya syirik asgor tidak hanya pada perbuatan, pada ucapan. Makanya banyak umat Islam yang masih melakukannya. Misalnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Kata Nabi kita, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa
yang bersumpah di lidahnya, mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah. Nah, kita sering dengar ya. Ya, atau ada orang memakai sumpah dengan diikutkan dengan nama selain Allah. Ada misalnya ibu-ibu, saya bersumpah Pak Ustaz, demi Allah dan demi Rasulullah. Itu syirik. Demi Allah dan demi Rasulullah, syirik ini. Demi Allah, demi Nabi Muhammad, syirik. Demi Allah, apalagi ditambah demi Nyi Roro Kidul, wah lebih besar lagi. Ya, subhanallah, makhluk-makhluk yang jahat disamakan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bapak, ya anak-anak muda, kita bersumpah dengan nama selain Allah, misalnya demi Nyi Roro Kidul, demi pocong, sumpah pocong. Subhanallah, maka lebih besar daripada perbuatan zina-zina, daripada perbuatan makan riba, daripada perbuatan mencuri dan membunuh manusia. Lebih besar kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nisa tadi, siapa saja ketika dia wafat, dia membawa dosa syirik, tidak sempat di dunianya bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Tapi bapak-bapak, ya, sampaikan kepada keluarga di rumah, kepada ibu-ibu di rumah, walaupun kita membawa banyak dosa sebesar gunung Tangkuban Perahu, lebih besar lagi, sebesar gunung Himalaya di Nepal sana, kita membawa dosa judi, dosa mencuri, dosa zina, makan riba, tetapi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masih memungkinkan. Dengan sebab tauhid tersebut, Allah akan hancurkan, Allah akan ampuni seluruh dosa yang saya sebutkan tadi. Zina, riba, judi, mabuk, Allah akan ampuni. Dan dengan sebab itu, kita tidak akan kekal. Andai bapak kita masuk neraka dengan sebab zina, dengan sebab judi, dengan sebab mencuri, tetap Allah tidak akan kekalkan di neraka. Apa dalilnya? Dalilnya barusan kita baca. Sebaliknya, kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ibadah, pahala kebaikan sebesar gunung. Tahajud setiap malam, mau 11 rakaat, 13 rakaat, belum lagi sholat duhanya, belum lagi sedekahnya, banyak sedekahnya, berjuta-juta setiap hari. Tetapi dia iringi dengan kesyirikan, dia iringi dengan kesyirikan. Subhanallah, berdoa kepada selain Allah, minta kepada setan, kepada jin, kepada Nyi Roro Kidul dan nyi-nyi yang lainnya. Maka ketahuilah kaum muslimin, di akhirat Allah akan rubah tahajud yang sepanjang malam tadi, sedekah yang berjuta-juta di dunia ini, di Masjid Iskandaria ini, kalau bapak-bapak melakukan kesyirikan, Allah rubah pahala itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya kalau kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Makanya hafalkan, Nabi kita sudah ajarkan hadis doa berlindung dari kesyirikan dari Abu Musa al-Asy'ari atau dari sahabat Ma'qil bin Yasar, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad atau Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an usyrika bika, dari melakukan perbuatan syirik kepadamu ya Allah, wa ana a'lam, dan aku sadar, aku mengetahui kesyirikan tersebut, wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun ya Allah kepadamu, ampunilah aku dari kesyirikan yang aku mengetahuinya. Masya Allah. Maka banyak-banyak berdoa dalam sujud kita, dalam waktu-waktu yang mustajab, ya, di akhir malam, ketika berpuasa, pas berbuka puasa, hujan yang sangat deras, menunggu sholat, menjawab azan, banyak berdoa agar Allah melindungi kita, istri kita, dan anak-anak kita dari dosa yang bernama kesyirikan ini.
Betul-betul Bapak-bapak, kesyirikan ini akan menghancurkan tahajud Anda, akan menghancurkan sedekah Anda, bahkan bakti Anda kepada orang tua. Tidak ada manfaatnya kalau kita membawa yang namanya syirik ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pembatal Islam berikutnya yang ini harus kita waspadai. Masya Allah, karena hari ini Pak, banyak orang-orang yang kita meyakini keislaman kita, subhanallah, maka barakallahu fikum, kita tahu, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Jangan kita ragu pada hal tersebut. Maka ketika ditanya, subhanallah, apakah menurutmu agama subhanallah A dan B itu kafir? Dia ragu. Enggak kayaknya sama agama itu. Ya Kristen, ya Hindu, ya Buddha, kayaknya sama-sama masuk surga. Subhanallah, sama-sama masuk surga Firdaus. La haula wala quwata illa billah. Ini Pak adalah pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Maka hati-hati, jaga agama kita, jaga tauhid dan akidah kita pada diri kita, istri, anak-anak dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman betul-betul di dalam surah Maidah ayat 73. Kata Allah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kata Allah, sungguh telah kafir. Allah juga menyebut kafir. Masa kita hambanya kagak berani? Bagaimana menurutmu agama itu? Kayaknya Islam juga sama benarnya. Makanya sama pakai wi, samawi. Maka Allah mengajak kita, memerintahkan kepada kita teguh kepada pendirian. Jangan sampai kita menyamakan semua agama. Semua agama itu sama. Jangan, nauzubillahi min zalik. Maka orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir atau ragu akan kekafiran mereka, apapun agama selain Islam, maka dia dikhawatirkan terjatuh kepada pembatal keislaman. La haula wala quwata illa billah. Dan yang ketiga, yang terakhir di khutbah yang pertama ini, subhanallah, bapak-bapak jamaah Jumat, hati-hati dengan yang namanya mengolok-olok dan menghina ajaran Islam. Kadang-kadang kita menjadikan ajaran Islam itu, sebagian umat Islam yang belum mengilmui agamanya dengan baik, menjadikan ajaran agama kita sebagai olok-olok. Kadang-kadang yang diolok-olok Ka'bah, kadang-kadang yang diolok-olok masjid, kadang-kadang yang diolok-olok azan. Belum pernahkah kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Ini dalilnya Pak. Maka siapa saja yang berani mengolok-olok Nabi Muhammad, kalau orang kafir memang dia sudah kafir, memang dia benci kepada Nabi kita, kepada Islam, kepada Mekah, kepada Ka'bah, kepada kita umat Islam. Apakah dia di Denmark, di Prancis, di Inggris, orang kafir. Tetapi kenapa umat Islam ini ikut-ikutan mengolok-olok, menjelek-jelekkan, menghina ajaran agamanya sendiri? Kata Allah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan itu kepada umatmu. Jangan sampai ada umat Islam yang ikut-ikutan mengolok-olok agamanya sendiri. Subhanallah, kadang-kadang terdengar azan diolok-olok. Azan teh berisik. Subhanallah, cuma satu kata, cuma satu kalimat. Apa maksud dia mengucapkan itu? Hati-hati bapak-bapak, ini yang disebut dengan nawaqid, pembatal keislaman. Kata Allah, Rasul, kata Allah, apa terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Rasulnya kalian itu berolok-olok, melakukan ejekan, menghina ajaran Islam dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Allah, tidak usah kalian mengambil alasan lagi. Kalian itu qad kafartum ba'da imanikum.
Kata Allah, sungguh kalian yang mengolok-olok masjid, mengolok-olok Ka'bah, mengolok-olok Nabi Muhammad, kalian itu sudah kafir sesudah beriman. Hati-hati Pak, jaga anak-anak kita, jaga keluarga besar kita, jamaah Masjid Iskandaria. Jangan sampai kita terjatuh kepada dosa yang sangat mengerikan ini. Karena yang membatalkan Islam bukan hanya kesyirikan, tetapi ketika kita mengejek, mengolok-olok ajaran kita sendiri, ya, Masya Allah, maka kita pun bisa terjatuh kepada pembatal keislaman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Iskandariyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan satu atau dua lagi. Apa saja yang membatalkan keislaman? Yang membatalkan keislaman adalah seseorang yang meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih hebat, lebih mulia, lebih sempurna dari petunjuknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati jamaah Jumat. Kadang-kadang subhanallah terucap karena kejahilan kita. Ah, saya mah kalau ekonomi mah ya ikutnya orang Jepang. Orang Jepang itu lebih disiplin. Ya, Nabi Muhammad mah sama sahabat mah nggak disiplin, ajarannya sudah usang, seperti ini. Ya. Subhanallah, kita pikir ajaran Nabi kita itu cuma sholat, kita pikir ajaran Nabi kita cuma puasa, zakat, haji, lalu kita masuk surga dengan hal tersebut. Lalu kita tinggalkan ajaran-ajaran Nabi kita selain yang kita sebutkan tadi. Ini adalah kejahilan, kebodohan. Jadi Nabi kita itu adalah teladan terbaik pada semua sisi kehidupan. Kalau kita bicara keluarga, maka Nabi kita teladan terbaik. Tidak ada yang melebihinya. Ketika kita berbicara bisnis, muamalah, ekonomi, syarikat, kerjasama, Nabi kita pun contoh yang terbaik. Apapun, jangan sampai bapak-bapak para jamaah Jumat ya terkena subhat sekulerisme. Hati-hati. Mereka di luar sana ya mengajak umat Islam, adik-adik kita ini para pemuda, mereka racuni. Ya, subhanallah, udahlah orang Islam itu di masjid saja, nggak usah ngurusi urusan kami. Subhanallah, kalau ekonomi mah biar kita pakai orang kafir, kalau politik mah kita pakai politik Yahudi saja, lebih hebat. Ya, orang Islam mah suruh sholat saja, sujud, ya, suruh puasa saja, nggak usah ikut-ikut campur urusan segala macam ya yang ada di luar masjid. Ini bapak-bapak salah satu bentuk ya syubhat, racun yang sangat mengerikan yang bisa mengakibatkan batalnya kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 85. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah, barang siapa yang mencari selain Islam, ya subhanallah. Makanya kita tadi ingatkan, ya apapun dia mencari. Kalau urusan keluarga dia cari selain Islam. Kalau urusan ekonomi, saya mau pakai ekonomi ya Rusia, ya saya pakai ekonomi orang Cina mah hebat-hebat. Oh katanya, wah orang Islam mah ketinggalan zaman. Subhanallah, tahunya orang Islam itu berkelahi saja, ya enggak? Berdebat saja, menghina-hina umat Islamnya sendiri. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Lalu mengagung-agungkan orang kafir. Maka hati-hati, apa kata Allah? Fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka Allah mengancam sekali-kali apa yang kita cari, kita pakai Islam itu ya, pada kehidupan rumah tangga, pada mendidik anak, pada bisnis, bekerja, apa saja selain Islam, Pak, hati-hati, maka Allah tidak akan terima. Dan orang-orang ini orang
liberal ini, orang-orang sekuler ini, di akhirat mereka akan jadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Mereka meninggalkan Islam sebagai agama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Allah berikan kita hidayah, ya, kita diberikan keteguhan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita keistiqomahan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yushollun nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.